Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi dengan Bu Tias di pertemuan yang ke-6 pada mata kuliah pendidikan PKN SD. Kali ini Ibu akan memberikan materi mengenai tentang pendekatan dan strategi pembelajaran PKN itu apa aja gitu ya. Nah, sebelum kita membahas tentang banyaknya apa aja pendekatan-pendekatan tersebut, perlu Anda ketahui bahwasannya pendekatan atau approach itu diartikan sebagai cara menangani masalah atau prosedur khusus untuk membuka suatu organ atau suatu bagian. Juga diartikan sebagai cara menangani konflik atau konflik-konflik pribadi, bisa juga diartikan sebagai langkah awal atau langkah pendahuluan. Jadi pendekatan ini nanti kalau macamnya apa saja secara tuntas kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini selanjutnya yaitu pendekatan dalam pembelajaran PKN. Yang pertama, Ibu akan bahas tentang pendekatan evokasi. Pendekatan evokasi ini adalah menekankan pada inisiatif anak didik untuk mengekspresikan dirinya secara spontan yang didasarkan pada kebebasan dan kesempatan. Dan yang kedua adalah inkulkasi atau menanamkan yang berdasarkan pada sejumlah pertanyaan nilai yang telah disusun dahulu oleh guru. Jadi bisa Ibu contohkan kalau pendekatan evokasi ini lebih memberikan kebebasan dan kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan dirinya. Jadi pengetahuan awal yang ada di siswa itu digali oleh guru gitu ya. Jadi kita menggunakan pendekatan evokasi. Misalnya kita anak-anak pernah berkegiatan gotong royong nggak di daerahnya gitu? Apa sih gotong royong itu menurut, kalian gitu. Jadi kita melemparkan pertanyaan itu dulu baru nanti siswanya menanggapi sesuai dengan apa yang diide dalam dirinya gitu ya. Jadi memberikan kebebasan yang sebanyak-banyaknya dan kesempatan kepada diri siswa. Kemudian yang kedua tadi inkulkasi atau menanamkan. Nah, ini ketika kita membelajarkan anak materi PKN itu kita memberikan pendekatan berdasarkan pada sejumlah pertanyaan nilai yang telah disusun dahulu oleh guru. Jadi guru itu menyusun materi dan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa diajarkan di kelas. Jadi sudah tersusun terlebih dahulu baru nanti kita berikan pertanyaan kepada siswa. Pendekatan yang ketiga ada pendekatan kesadaran. Dalam hal ini yang menjadi sasaran adalah bagaimana mengungkapkan dan membina kesadaran peserta didik tentang nilai-nilai tertentu yang ada pada dirinya atau pada orang lain. Ini nilai-nilai yang ada pada siswa atau nilai-nilai yang kita ajarkan kepada siswa, materi nilai-nilai itu nanti kita akan tanamkan kepada siswa. Nah, di sini Ibu mau Anda silakan nilai-nilai apa saja yang bisa diajarkan kepada siswa itu. Kemudian contohnya apa gitu ya. Nanti silakan Anda memberikan tanggapan dan komentar ya di bawah gitu. Baik, itu yang pendekatan kesadaran. Nah, yang keempat itu adalah penalaran moral. Salah satu pendekatan ini yaitu dalam pendidikan moral itu adalah penalaran moral di mana anak itu dilibatkan dalam suatu dilema moral sehingga keputusan yang diambil terhadap dilema tersebut harus dapat diberikan alasan-alasan moralnya yang masuk akal. Jadi ketika kita memberikan ulasan tentang pendidikan moral, sekaligus kita berikan alasannya. Kenapa kok harus bermoral seperti ini? Itu alasannya, baiknya apa dan lain sebagainya. Guru harus menerangkan seperti itu ya. Berikutnya ada pendekatan analisis nilai. Nah, melalui pendekatan ini, peserta didik itu diajak untuk mengkaji atau menganalisis nilai yang ada dalam suatu media atau stimulus yang memang disiapkan oleh guru dalam mengajarkan pendidikan nilai moral. Dan yang keenam ini ada pengungkapan nilai. Nah, pengungkapan nilai ini merupakan pendekatan nilai yang mana lebih pada upaya meningkatkan kesadaran diri dan memperhatikan diri serta tidak memecahkan masalah, bukan memisahkan masalah. Jadi lebih konsen ke dirinya sendiri atau diri siswa itu. Kemudian yang ketujuh adalah pendekatan komitmen. Pendekatan komitmen ini
Dalam pendidikan nilai dan moral itu mengarahkan dan menekankan pada seperangkat nilai yang akan mendasari pola pikir setiap guru, yang mana nantinya bisa dipertanggungjawabkan terhadap pendidikan nilai moral. Dan yang kedelapan, yaitu pendekatan memadukan. Pendekatan ini biasanya menyatukan diri peserta didik dengan pengalaman real yang dirancang oleh guru dalam proses belajar mengajar. Jadi kalau kalau ini biasanya guru merancang proses belajar mengajarnya itu yang dikaitkan dengan kehidupan anak-anak sesehariannya. Jadi dicontohkan langsung ke anak. Misalkan kebebasan memilih atau, ini, saling hormat menghormati gitu ya, materinya. Jadi itu nanti setelah diberikan materi, guru memberikan contoh atau dikaitkan, misalkan kalian di rumah ada mbahnya atau ada kakek neneknya, ketika berjalan di depannya atau duduk bersama ya hendaknya sejajar, jangan mbahnya sama kakek neneknya di bawah, kalian duduk di atas. Nah, itu kan nggak sopan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, untuk strategi pembelajaran PKN itu sangat banyak sekali ya kalau kita menggunakan strateginya. Ada membaca buku ajar, kalau buku ajar ya pakai buku siswa itu ya. Kemudian mencari informasi. Nah, informasi itu bisa melalui pengalaman, bisa melalui online ya, bisa melalui mencari informasi dari manapun gitu ya. Yang selanjutnya ada pengalaman penting. Pengalaman-pengalaman penting itu biasanya misalkan di materi, anggota keluarga, pengalaman yang menarik atau berkesan tuh misalkan apa, itu bisa menggunakan strategi pembelajaran PKN seperti itu. Atau melihat kejadian sebenarnya, misalkan habis ini, apa, membahas tentang pentingnya rasa, tolong-menolong atau tenggang rasa. Nah, itu melihat kejadian sebenarnya, bisa melaksanakan contohnya apa, kerja bakti di desa, gitu. Kemudian menjenguk orang yang lagi sakit. Nah, itu bisa dijadikan contoh gitu ya. Ada curah gagasan, jigsaw, diskusi kelompok, dan masih banyak ya. Ini contoh-contohnya strategi pembelajaran PKN yang bisa, kalian apa namanya, pelajari, gitu. Oke, mungkin sekilas secara singkat ini materi dari Bu Tias untuk perkuliahan hari ini. Untuk perkuliahan selanjutnya, silakan Anda memilih atau membagi ini strategi pembelajaran PKN dari sebanyak ini, satu mahasiswa satu strategi, kemudian Anda buat PowerPoint-nya tentang, bisa diaplikasikan pada materi ajar tema berapa yang ada materi PKN-nya, bebas di kelas berapa, tema berapa gitu ya, semester berapa juga bebas, silakan memilih. Jadi misalkan, Anda memilih strategi pembelajaran PKN melalui membaca buku ajar, saya membuat rencana pembelajarannya kelas 2 kelas 2 di tema, 3 misalnya seperti itu ya enggak masalah terserah Anda juga. Silakan dikerjakan minggu depan, Ibu akan, lakukan meeting dengan Anda dan bisa Anda utarakan, ini apa namanya, materinya tersebut yang sudah Anda rancang gitu ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sukses selalu untuk Anda, materi untuk perkuliahan di pendidikan PKN, Ibu rasa cukup. Sukses selalu. Terima kasih, semoga pertemuan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk menjawab ide atau gagasannya di kolom komen. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.